ya. Nggak ada di panduan Menpan, nggak ada di Juknis, ini hanya tips dari saya, pengalaman saya untuk mempermudah teman-teman JF membuat laporan kegiatan perencanaan. Ya, dengan cara by proses itu adalah menggabungkan beberapa butir-butir angka kredit di dalam buku panduan di dalam Permenpan itu kan ada butir-butir, Bu. Ya. Ya. Nah, ini contohnya dalam butir-butirnya. Nah, di dalam Permenpan itu kan ada butir-butir, Bu, ya. Nah, butir-butir itu bila disusun dengan menggunakan policy brief, ya. Ini nggak ada di Juknis loh, Bu, ya. Ini tips saya, ya. Tips dari saya, ya. Pakai pelajaran, ya. Terus kemudian ada butir-butirnya di situ. Misalnya penyusunan latar belakang itu 0,1, penyusunan pengungkapan hasil data awal itu 0,1, penyusunan tujuan 0,1, terus ya 0,1 tambah 0,1 sampai semua selesai sampai kesimpulan itu 1,4. Kalau nyusun seperti itu by proses, ya Bu ya. Nah, Ibu JFE Madya atau JFE pertama atau muda? Madya, Pak. Oke, kalau Ibu JFE Madya kan berarti nggak perlu by proses. Ibu pakai by output, ya. Oke. Ya. Caranya bentuknya pakai 5 kelompok kegiatan JFP tadi itu. Ini 5 kelompok kegiatan JFP. Yang tadi saya jelasin ke Bu Wati dan Pak Ngurah tadi itu. Ya, mulai dari kelompok kegiatan pertama itu bentuknya adalah isu. Menyusun isu, bisa pakai format policy brief untuk menuangkannya. Kemudian yang kedua adalah perumusan kebijakan. Bisa pakai position paper. Kemudian perumusan kebijakan dalam rencana pembangunan itu bisa pakai policy paper, ini yang adopsi ini, ya. Kemudian yang keempat, laporan pelaksanaan kegiatan itu pakai policy review, kemudian ini pakai policy research, itu Bu. Nah, yang Ibu persoalkan kan substansi sekarang, bukan format. Lain loh ya. Yang Ibu persoalkan substansi kan. Kalau substansi case by case, Bu, tidak ada teorinya, tidak ada rumusannya, Ibu harus latihan. Ibu harus coaching gitu ya. Tadi dalam kasus Ibu adalah rumah sakit apa tadi Harapan Kita, kah? Rumah sakit Adam Malik. Rumah sakit Adam Malik. Tadi saya nggak sempat nyatet tadi. Apa tadi bidang Ibu tadi apa? Kita kan di perencana. Oke, perencana. Berarti kalau Ibu di perencana, Ibu bisa milih 1 sampai 3 kan? Iya. Ibu bisa bikin identifikasi masalah. Nah, bentuknya nanti policy brief. Gitu. Policy brief itu untuk JFE Madya nilainya 2,5. Ini Bu, kegiatan perencanaan harian sederhana, menyusun rekomendasi kebijakan strategis. Nah, nilainya 2,5, 2,55 Bu. Nah, yang Ibu susun adalah policy brief. Kebijakan strategis itu apa sih? Kebijakan sangat penting untuk menunjang kelangsungan dari rumah sakit. Apa itu? Misalnya penyediaan listrik dengan kapasitas 30 megawatt untuk rumah sakit Adam Malik, gitu kan? Adam Malik itu sekitar 10 megawatt. Nah, itu berarti apa? Kalau listrik di Adam Malik 10 megawatt itu nggak ngalir, kan berarti semua peralatan mati, Bu. Iya. Ya toh? Ibu bisa bikin itu. Bisa bikin laporan, bisa melakukan identifikasi kegiatan, Ibu bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis, yang benar-benar menjadi tulang punggung dari seluruh kegiatan rumah sakit. Listrik kan, listrik mati kan semua nggak jalan, Bu, ya toh? Iya, benar. Benar nggak? Strategis itu. Nomor 2 apa? Air, Bu. Nomor 3 apa? Internet mungkin. Ya toh? Nomor 4 apa? Transportasi mungkin. Ya toh? Nah, Ibu kan bisa bikin 4 itu untuk yang isu 2,5 kali 4, 10 Bu sudah Ibu bisa bikin. Itu Bu contohnya. Kalau Ibu memilih yang bentuk identifikasi masalah. Kalau Ibu milih bentuk kebijakan, penyusunan usulan kebijakan, Ibu bikin position paper gitu. Angka kreditnya 4,05 Ibu bisa bikin. Kayak output kan 4,05 gitu. Ibu ngusulin sekarang bagaimana supaya listrik di Adam Malik tidak padam.
usulan Ibu apa? Kasih 2 alternatif, usulan alternatif A dan B. Nah, jadi policy, jadi position paper, Bu. Ini kan 2 laporan. Misalnya, tadi untuk listrik sama untuk air, supaya air nggak mati, gimana nih? Ibu bikin laporannya. Nilai angka kreditnya 4,05 kali 2, 8. Tadi 10, 18. Ibu kan 37,5 kan, berarti Mbak Dia. Iya. Nah, kemudian Ibu bikin pilih yang adopsi, diusulin menjadi renja KL-nya, menjadi RKKL-nya Rumah Sakit Damalik, gitu kan. Dapat angka kredit 2,25. Bikin Ibu telah lingkup sektornya. Telah lingkup sektor, ya. Berarti apa itu? 1 sektor nih, sektor listrik. 1 sektor air. 2 sektor transportasinya untuk antar jemput perawat, ya. 3 pengadaan obat menular, obat tidak menular, obat untuk penyakit menular, obat untuk tidak penyakit menular, obat untuk penyakit COVID, gitu kan. 6. Bila ada 10, ya kaliin aja 2,25, dapat 22. Ya kan, tadi berapa? Tadi 18 tambah 22. Kan 40, Bu, udah lebih. Belum bisa ngasih. Gitu, Bu. Oh. Baru mengerti dikit, Pak. Baru Ya, paham saya lah. Kalau cuma 10 menit saya nerangin, kalau Ibu baru ngerti sedikit, paham saya. Yang salah tetap saya, Bu. Kenapa? Karena hanya dikasih waktu panitia 1 jam. Loh, kok? Yang salah saya, karena panitia cuma ngasih waktu 1 jam. Iya, Pak. Baik, bagaimana Ibu? Kira-kira ada tambahan, Bu? Ya, sedikit saya sudah mengerti. Berarti berdasarkan kebijakan inilah akan kita tuangkan nanti ke RKKL, begitu ya Pak, garis besarnya ya? Gimana, Bu? Ini kan kita buat kebijakan, nah ini harus diterima dulu gitu Pak, baru kita tuangkan ke perencanaan berikutnya ke tahun depan. Misalnya saya buat nih kebijakan untuk listrik, saya ambil contoh 1 listrik, berbentuk boleh paper. Tahun depan, boleh sekarang, bisa nggak ada masalah, Bu. Oh, disesuaikan dengan anggaran yang ada gitu. Disesuaikan dengan deadline. Ya, kalau Ibu mau bikin usulan ya berarti untuk kalau deadline nyusun RKKL itu misalnya Maret 2021, berarti Ibu bikinnya Januari, Februari. Kan gitu. Oh, gitu ya, Pak. Iya, jadi jangan semua ditumpuk di akhir Desember. Misalkan Ibu bikin 12 laporan nih untuk 37,5, 12 laporan ya. Semua ditumpuk di akhir Desember. Ya, bahasa Jawanya gendandapan, Bu. Iya, kayak buto cakil sana kemari udah. Siap, Pak, siap. Iya, nggak bisa. Jadi kalau misalnya Ibu punya target nyusun 12 laporan gitu kan, dengan each angka kreditnya 4,5 kan, ya toh? Misalnya gitu. 4,05 kan, 12 laporan kali 4 berarti berapa tadi? 12 kali 12 48 ya. Kalau udah lebih cari cukup 12 laporan, ya Ibu bikin sebulan 1. Januari bikin 1, Februari bikin 1. Jangan ditumpuk di belakang. 12 laporan bikin di minggu ketiga Desember. Hanya gara-gara Pusbin Diklatren Mas Iksan dikirim surat ke Kemkes, harap saudara segera mengumpulkan hasil penilaian angka kredit. Waduh, baru gupuh, baru bingung. Salah itu berarti. Mungkin Pak, mungkin perlu di kita di rumah sakit ya Pak, bentuk formatnya yang standarisasi mungkin perlulah dikirim ke kita gitu Pak, atau kita kan punya grup juga WA. Nanti Bu kalau latihan, jangan sekarang. Ya, kalau latihan aja. Nah, jadi one by one, not gerombolan Bu. Ya. Oh, siap. Satu demi satu lah, pahami dulu yang tips dari saya sekarang ini dulu. Baik. Nanti pelan-pelan ya. Baik, Mas. Karena diverse soalnya, diversity-nya sangat tinggi sekali soalnya. Ada yang sangat mahir, ada yang tidak gitu. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Pak Iksan, last minute boleh tambah pertanyaan enggak? Satu pertanyaan mungkin Bu, mohon maaf ini terakhir ya. Oh iya, baik. Makasih ya Pak Iksan. Makasih Pak Randy. Terima kasih Pak Randy pencerahannya. Tadi banyak-banyak teman juga bercerita, sebenarnya bingungnya saya sama. Tapi saya mau mencoba menyampaikan ke Pak Randy
satu aktivitas contoh yang mungkin saya lakukan di satker saya. Nanti saya mohon Pak Randy berikan pencerahan dari apa yang saya lakukan itu, kira-kira angka kredit seperti apa yang bisa saya klaimkan gitu ya Pak Randy. Jadi semisal di tahun ini sebenarnya sudah berulang di tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi kita dalam menentukan perencanaan itu kan ada SBM ya Pak Randy, standar biaya masukan Ibu jabatannya yang apa? dikeluarkan Muda oleh pertama? saya muda Pak Randy. Oke. Kemudian di standar biaya masukan tersebut, ini kaitannya sama pengusulan anggaran itu kan harus ada satuan biaya transport gitu Pak Randy. Nah di SBM tersebut, standar biaya masukan transport itu belum ada yang mengatur secara terperinci terkait transport antar kota, antar provinsi, antar kabupaten, antar provinsi. Jadi yang diatur hanya antar yang dalam satu provinsi saja. Nah, dari isu-isu tersebut, karena memang Satker membutuhkan pendekatan supaya mendekati punya acuan, maka saya mencoba untuk menyusun semacam analisis, mungkin kalau dibilang gaya bebas, masih gaya bebas, Pak Randy. Jadi di situ ada pendahuluan, ada isu-isu permasalahan, ada juga sasarannya apa, tujuannya apa, kemudian dibahas, memasukkan beberapa referensi, kemudian habis itu saya juga di situ memberikan saran-saran, rekomendasi. Intinya dalam satu analisis itu di dalamnya itu yang saya analisis gitu. Nah, kemudian dari hasil analisis itu kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait sama kebijakan, dalam hal ini kepala Satker untuk karena rekomendasinya adalah penetapan kebijakan internal, kemudian oleh kepala Satker apa yang saya analisis sebagai kebutuhan, yang juga di situ akhirnya menetapkan beberapa pendekatan harga satuan yang paling mendekati kelayakan, maka kepala Satker menggunakan itu untuk memasukkannya ke dalam kebijakan internal yang nanti akan diacu oleh teman-teman yang ada di substansi-substansi dalam pengusulan usulan anggaran, satuan biaya usulan anggaran. Nah, kalau kebijakan itu juga menyertakan kami-kami yang di perencana gitu. Untuk dalam konteks seperti itu, karena kaitannya di Satker kami juga nggak ada medianya, Pak Randy, adanya tertinggi masih muda, apakah karena di situ nanti outputnya adalah analisis dan kebijakan, itu nanti menjadi yang kami klaim itu yang pelaksanaan tugasnya jadi ahli muda atau ahli madya. Nah, terus kemudian untuk kaitannya, pertanyaan lanjutannya, ketika kami nanti memasukkan ke dalam SKP, apakah SKP dalam AK-nya yang kami tulis, seandainya itu nanti menjadi outputnya madya, apakah langsung kami tulis, misalnya kan yang bisa diklaim 80% dari angka yang bisa yang sudah ada di Permenpan RB-nya, atau masih angka utuh, belum dikali 80%-nya. Nah, mungkin itu sama mungkin karena muda itu 37,5 setiap tahun itu maksimal, apakah mungkin saya bisa sekalian nanya, apakah pada saat kami menyusun SKP di awal tahun, sudah langsung 37,5 saja yang kita masukkan SKP, atau harus melebihi itu untuk ngawekani atau untuk mengantisipasi jika nanti ada output yang kami buat ternyata tidak bisa dinilai maksimal oleh tim penilai seperti yang kita harapkan. Mungkin begitu Pak Randy, pertanyaannya panjang, mohon maaf, mohon masukan dan pencerahannya, terima kasih. Ya, baik. Silakan Pak Randy. Jadi intinya tentang ini ya, formasi belum ada madya, dikerjakan muda, memasukkan di dalam SKP-nya seperti apa, implementasinya seperti apa, nanti dampaknya ke penilaian. Silakan Pak Randy. Ya, ada 4 pertanyaan, Bu. Saya oplah ya, saya acak ya urutan jawabannya. Nomor 1, soal tidak ada JFP madya. Ibu tetap di SKP-nya JFP muda saja, pakai butir-butir by output ya.
Nggak ada masalah itu. Baik, Pak. Ya, nggak ada masalah itu. Ya, silahkan aja. Ya. Kemudian nomor 2, format laporannya tetap by output ya. Nanti saya kasih contoh misalnya ini. Nah, ini Ibu bisa bikin 2 alternatif. Bikin policy brief ya. Nanti kalau butir-butir ini dikumpulin, ini outline-nya ya. Itu 1,4 nilainya. Nih, kalau policy brief ya sederhana, mulai dari penyajian laporan tadi yang Ibu uraikan tadi sudah benar. Latar belakang tadi itu perlu satuan biaya masukan ya. Terus kemudian jenis permasalahan, belum ada kegiatan yang dapat dimasukkan dalam biaya masukan. Terus kemudian bikin studi pustaka, buka itu buku yang tebal sekali dari Kemenq itu yang buku standar biaya masukan itu kan. Terus itu termasuk bahan pustaka itu, Bu. Ya. Ya, Pak. Kemudian data sekunder, Ibu bisa ngumpulin misalnya buku SBM itu mulai tahun 2015 selama 5 tahun. Ini loh kenaikannya untuk satu jenis belanja sekian persen gitu. Maka Ibu bisa membuat usulan perencanaan untuk 2022, kira-kira nanti SBM 2022 untuk barang itu adalah segini naiknya, itu kan. Ya. Itu nanti ditulis di bab 3 pembahasan, Bu. Ya, ini masing-masing satu paragraf. Berarti ada 5 paragraf. 5 paragraf itu sekitar 3 halaman, ya. Kemudian ini satu paragraf itu sekitar 1,5 halaman, berarti 4,5 halaman. Kesimpulan saran itu 2 paragraf, berarti sekitar 6 halaman, Bu. Nilai angka kreditnya Ibu 1,4 ini kalau pakai policy brief. Hanya untuk membahas berapa perkiraan satuan biaya masukan tahun 2022 untuk jenis item belanja itu. Gitu. Ibu boleh bikin 1, boleh Ibu bikin 1 aja. Misalnya apa? Ibu kasih contoh, misalnya apa? Satuan biaya masukan apa? Ini yang saya biaya masukan standar transport antar provinsi, antar kabupaten. Ya. Antar provinsi, antar kabupaten. Itu 1 laporan. Ibu bisa bikin yang lain. Apa misalnya? Ada belanja apa yang belum yang Ibu mau bikin? Kalau untuk yang ketersediaan ini pendekatan kelayakan untuk biaya penginapan. Boleh SBM untuk biaya penginapan. Apalagi 2 laporan. Gitu, Bu. Nah, ya. Ibu bisa pilih format isu atau format usulan kebijakan. Kalau format usulan kebijakan pakai format position paper, nilainya 2,8. Butir-butirnya ini, ya toh? Ini butir-butirnya, ya toh? Berarti lebih tebal karena butir-butirnya lebih banyak. Ini sekitar 8-10 halaman, Bu, kira-kira, ya. Nah, andai kan Ibu punya 10 biaya masukan yang harus dianalisis, berarti Ibu kan bisa bikin 10 laporan. Iya, Pak. Kalau 10 laporan kali 2,8 kan berarti 28, Bu. Iya. Gitu. Ya, Bu. Iya, Pak. Nangkep, Bu? Nangkep nggak, Bu? Iya, Pak. Oke. Ibu bisa memperdalam ini loh, nggak hanya 2,8, ini minimal 2,8. Karena by proses bisa nambah butir-butirnya. Ibu kan JP muda, kan by proses kan? Iya, bisa nambah butir-butirnya. Itu bisa lebih dari 2,8, misalnya 3,5, bisa. Gitu kan? Oke, disitulah kuncinya Ibu harus latihan. Butir-butir itu variannya bisa ditambahkan berdasarkan kebutuhan berarti ya, Pak ya? Ya, tapi harus sesuai outline. Nah, outline itu artinya minimal ada 4 kan? Ya. Pendahuluan, kerangka teori atau kajian konseptual, hasil dan pembahasan, penutup. Isinya penutup itu kesimpulan dan saran. Saran, ya. Itu, Bu. Minimal itu 4 outline, Bu. Minimal, nggak boleh dikurangi. Ya. Iya. Ya. Terus tadi memasukkan ke SKP-nya gimana Pak Randy? Kalau misalnya 2,8 itu madya ya maksudnya? Masukkan di SKP-nya 2,8 atau 2,8 kali? Sudah saya jawab tadi. Enggak ada hubungannya sama madya lagi sudah. Ibu masukinya berarti butir-butir tadi. Oh, masukannya per butir-butirnya ya? Iya. Yang dimasukin tadi itu butir-butir ini, Bu. Ya, butir-butir ini dimasukin. Ini penyajian latar belakang itu ya? Iya, ini butir-butir ini dimasukin. Itu. Nah, nilai total angka kreditnya berapa? 2,8. Jumlah volume 10. Kan 2,8 kali 10, 28. Gitu, Bu. Di SKP-nya. Berarti Ibu latihan kedua, latihan SKP. Dah. Hasil kebutuhan pelatihannya. Iya, Pak. Oh iya, Pak, beda itu nggak bisa digabung jadi satu. Perlu dilebihin nggak, Pak, tadi, Pak? Kalau misalnya kan harusnya maksimalnya mudanya 37,5, di SKP-nya perlu dilebihin nggak Pak pada penyusunan di awal tahun itu?
Loh kan ini, Ibu kan misalnya dalam 1 tahun kan misalnya Ibu kan JFP muda 25, ya toh? Berarti 25 kan dibagi 2,8 kan 9 laporan Ibu sudah bisa bikin kan? Ya. Tapi Anggap maksud begitu saya, ya? Kalau misalnya nanti yang kita tadi hitung 2,8, ada kemungkinan kan Pak tim penilainya menilainya cuma 2 saja atau 2,1 gitu. Artinya kan perlu nggak kita lebihin totally seluruhnya supaya seandainya nanti dinilai ke bawah itu SKP kita setahun nggak kurang gitu Pak? Ya boleh Ibu bikin 15 laporan. Oh ya. Ya sebaiknya memang. Tapi percuma juga Ibu bikin 80 laporan, percuma juga kalau nggak sesuai standar penulisan laporan, ya salah semua. Ya. Percuma Bu. Ya lebih baik sedikit, tapi efektif gitu loh Bu. Yang tadi saya ajarkan loh di JFPB itu loh, super top itu loh Bu. Iya. Baik Pak, paham. Cuman tadi maksudnya siapa tahu antar tim penilai persepsinya berbeda dan akhirnya nanti tidak menjadikan itu maksimal gitu Pak. Tapi saya cuman ininya apakah sebaiknya dilebihin atau tidak itu dalam konteks untuk itu sih. Enggak, kalau saya lebih baik Ibu bikin laporan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Ya. Itu tidak perlu ya Pak. Ya baik. Nggak perlu. Itulah JFP cerdik, JFP cerdas. Tapi kalau JFP kita ragu-ragu ya bikin, ntar dicoretin nih sama tim penilai gitu. Kecuali tim penilainya nggak ngerti bikin laporan. Wah, repot itu. Perbedaan persepsi itu kadang Pak yang saya ini masih belum paham. Soalnya ini baru pengalaman pertama Pak, saya belum pernah bikin juga. Maksudnya atau Bapak tim penilainya pernah seneng sama Ibu, Ibu tolak. Itu lain perkara, Bu. Baik, terima kasih Pak Randi. Bu Delina tadi pertanyaan terakhir. Ya tadi kekhawatiran Bu Delina misalkan terkait dengan tim penilai, Bappenas juga nanti akan ada pelatihan workshop ya untuk tim penilai, workshop penilaian angka kredit dan administrasi penilaian angka kredit. Jadi nanti untuk semua tim penilai dengan adanya Permenpan 4 2020 wajib mengikuti workshop ini karena nanti ada bentuk sertifikasi. Sekarang sudah menunjukkan 11:07, waktunya sudah terlewat. Terima kasih Pak Randi dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi pada acara pagi ini. Saya sudah diingatkan oleh panitia, setelah ini akan ada Pak Asdep dari Kemenpan dan juga Pak Kapus Pindiklatren yang akan dipandu oleh Bu Rita dan Pak Ali Rauf kalau tidak salah dari Kementerian KKP. Sekali lagi, saya tidak akan menyimpulkan, semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Randy bisa diserap oleh Bapak Ibu sekalian, baik ilmu praktis maupun ilmu pada saat nanti Bapak dan Ibu sekalian akan menjalankan kehidupan sebagai seorang jabatan fungsional perencana. Saya Iksan, izin untuk menutup acara sesi pertama pagi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber Pak Randy yang begitu komprehensif memberikan semuanya materi kiat suksesnya. Dan terima kasih juga moderator Bapak Iksan dari Puspindiklatren. Bapak dan Ibu, karena sudah bergabung di tengah-tengah kita, Bapak Kepala Puspindiklatren, Bapak Guspika. Selamat siang Pak Guspika. Sudah hadir Pak Guspika? Selamat siang Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Guspika, selamat siang. Kemudian hadir juga Bapak dari Asdep Kemenpan RB, Asdep Manajemen dan Kesejahteraan SDM, apakah sudah hadir? Selamat siang, Bapak. Belum hadir ya, belum bersama dengan kita. Silakan nanti acara ini akan dipandu oleh Pak Ali Rauf, SPIMP, Perencana Madya dari Kementerian Kelautan Perikanan. Selamat siang, Pak Rauf. Apa sudah hadir, Pak Rauf? Selamat siang, Ibu. Selamat siang Pak Rauf dan selamat siang Bapak Guspika. Terima kasih sudah hadir di acara sosialisasi JFP di Kementerian Kesehatan. Mari Bapak dan Ibu kita dengarkan paparan dari Bapak Guspika dan nanti akan datang dari Bapak Asdep Kemenpan. Silakan, acara ini dipandu oleh Pak Rauf.
Dipersilakan Pak Rauf. Baik, terima kasih Ibu Rini atas kesempatannya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andrianto dan Kementerian Kesehatan, Bu Rini, Bapak Kepala Biro yang telah mengundang kami untuk memoderatori acara ini. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Kementerian Kesehatan karena acara ini saya lihat komprehensif gitu ya, Bapak Ibu, karena posisi dari tadi saya lihat sudah ada dari pakarnya, Pak Randi itu memang suhu kita bersama ya, perencanaan utama dari dari Bappenas yang sudah lama dan itu selalu memberikan tips-tips yang memang pas untuk perencana. Yang kedua ini dari sisi kebijakan kita sudah ada Profesor Kusbika ya, kita sebenarnya Pak Prof Kusbika karena memang beliau Kapus Bindik Klatren dan juga pernah juga sebagai ketua dulu namanya AP2I Bu ya, sekarang namanya PPPI dan memang dari awal itu beliau itu sebagai perencana jadi memang sudah sangat memahami. Saya kira di balik peraturan tentang perencana dari mulai yang 2001 sampai yang 2020 Permen 4 ini memang beliau di balik layarnya jadi memang pas sekali udah ngelotok lah ceritanya kalau Pak Kapus ini seperti itu. Saya kira itu yang jelas. Pertama tadi memang banyak sekali yang saya kira memang masih katakanlah kita itu agak sedikit bingung mungkin ya ataupun menerka-nerka terutama yang perencana yang hasil transformasi. Nah ini yang memang perlu kita pahami bersama, tidak bisa dalam waktu 1-2 jam itu kita akan memahami semua. 1-2 jam itu paling kita cuma memahami terkait garis besarnya aja. Terkait substansi sampai teknik dan triknya saya yakin memang perlu langsung Ibu, seperti tadi saya dengarkan pertanyaan-pertanyaan, kita perlu praktek memang. Dari praktek itu dan kita coba, nanti saya kira kita akan paham sendiri. Dari awal, saya dulu perencana pertama Muda Madya 2014, setiap 2 tahun, Alhamdulillah saya bisa seperti Pak Randy ya, 2 tahun sekali bisa naik pangkat. Itu memang awalnya kayak gitu Bu, trial and error, uji coba, katakanlah, kita itu nggak tahu apa yang kita ibaratnya di medan awal pertempuran, tapi kita nggak tahu senjatanya dan sebagainya, kita coba dulu. Bahkan sampai hampir cuma diterima 40% dari yang kita ajukan. Dari situ nanti kita mulai belajar, oh ternyata seperti ini. Dari situ nanti kita akan paham. Memang by proses Bapak Ibu semuanya, tidak bisa instan. Dan Alhamdulillah sekarang dengan adanya peraturan Permenpan yang baru, secara otomatis semuanya hal itu serba baru. Jadi sama-sama, kita juga sama-sama belajar. Dan di sini telah hadir Pak Kapus Bindik Klatren ya, Profesor Kusbika. Beliau nanti akan menerangkan terkait perencanaan ataupun jabatan fungsional perencana yang Bapak Ibu emban sekarang dan juga kebijakan-kebijakan terbaru apa yang sudah ada seperti itu. Dan yang kita tunggu-tunggu juknisnya kabarnya seperti apa nanti juga saya kira akan disampaikan oleh Profesor Kusbika. Monggo Prof Kusbika saya sampaikan waktu tempatnya mungkin paparan sekitar 20 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rauf. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat Pak, Bapak, Ibu sekalian, ada Pak Karo, Pak Randy, dan teman-teman semua, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan dipaparkan saja, dan kalau waktunya 20 menit, mungkin beberapa slide itu akan saya lewat. Jadi yang dijelaskan di sini yang terkait dengan petunjuk teknis, terutama di dalam penilaian angka kredit dan tata kerja organisasi tim penilainya. Nah, di sini ada juga penjelasan tentang format SKP yang tadi ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Randy. Mungkin nanti saya akan berikan contohnya supaya menjadi lebih jelas. Berikutnya. Nah, ini saya ingin mengutip juga beberapa prinsip dasar dari Permenpan 8 yang merupakan turunan dari PP 30 tahun 2011 tentang bagaimana penilaian kinerja fungsional perencana. Kemudian nanti masuk ke dalam juknisnya, kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan ketentuan peralihan. Berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengubah mindset Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa di dalam
penilaian kinerja jabatan fungsional perencana itu mohon dipisahkan antara SKP dengan lampiran SKP. Nah, kalau SKP itu lebih kepada bagaimana kita menyusun satu kegiatan yang merupakan turunan atau cascading dari tusi unit kerja. Jadi yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Jadi ini yang terkait dengan SKP. Sedangkan yang terkait dengan butir-butir kegiatan itu nanti terkaitnya dengan lampiran SKP. Jadi selalu ada dua dokumen, ada dokumen SKP, kemudian ada dokumen lampiran SKP. Nah, ketika kita membicarakan SKP, kita harus paham bahwa setiap atasan langsung atau setiap pimpinan organisasi itu ketika awal tahun harus melakukan cascading kinerja organisasi ke dalam kinerja individu. Jadi pimpinan organisasi atau atasan langsung harus mengumpulkan di dalam satu forum yang disebut forum SKP. Nah, di dalamnya itu ada dialog kinerja. Nah, sebelum sampai pada dialog kinerja, maka atasan langsung itu harus menjelaskan bagaimana RPJMN-nya, bagaimana renstra-nya, bagaimana perjanjian kinerja, PPK, kemudian bagaimana SKP dari beliau sendiri sebagai JPT. Nah, baru kemudian atasan langsung itu menjelaskan bahwa di bawahnya itu ada berbagai jabatan fungsional, ada berbagai jabatan administrasi juga yang kalau tidak dihilangkan, disetarakan. Nah, sehingga dari sini setiap atasan langsung itu harus menjelaskan kepada jabatan fungsional di bawahnya apa sebetulnya tujuan organisasi. Kemudian berdasarkan tujuan organisasi, perjanjian kinerja, SKP atasan langsung itulah itu menjadi bahan bagi para pejabat fungsional di dalam menyusun SKP. Jadi tadi misalnya Bu Delina itu, dia di dalam SKP-nya ada menyusun SBM. Nah, pertanyaannya apakah menyusun SBM itu mendukung dari pelaksanaan tusi unit kerja atau tidak? Nah, kalau mendukung pasti akan ada penugasan dari atasan langsung kepada Bu Delina untuk menyusun SBM. Jadi nggak bisa Bu Delina inisiatif sendiri SBM gitu. Ini mesti minta penugasan dari atasan langsungnya. Nah, penugasan itu didasarkan kepada kebutuhan dari unit kerja bahwa di rumah sakit untuk tahun ini perlu SBM, SBM transport, SBM penginapan. Nah, kemudian menugaskan Bu Delina. Nah, sehingga berdasarkan penugasan inilah Bu Delina mencantumkan di dalam SKP-nya penyusunan SBM transport sebagai satu kegiatan. Outputnya adalah satu dokumen mengenai SBM transport. Kemudian kegiatan kedua, penyusunan SBM penginapan. Outputnya apa? Outputnya adalah dokumen SBM penginapan. Nah, ini harus didialogkan antara Bu Delina dengan atasan langsungnya. Slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Next. Nah, di dalam dialog ini antara Bu Delina dengan atasannya, maka akan diselaraskan atau cascading antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Bu Delina sebagai individu tentu ketika menyusun SBM tentu harus tahu untuk apa sebetulnya. Sehingga Bu Delina itu tahu apa sebetulnya tujuan organisasi. Pegawai atau jabatan fungsional harus memahami betul, harus mengerti betul apa tujuan organisasi, kemudian apa yang harus dilakukan, kenapa itu dilakukan, dan bagaimana kegiatan itu dilakukan. Slide berikutnya.
Terus. Nah, sehingga di dalam sistem penilaian kinerja fungsional perencana, maka proses pada awal tahun itu merupakan forum SKP, dialog SKP, sehingga sampai kepada penyusunan SKP-nya sendiri. Nah, kemudian yang di bawah, di kiri bawah, itu ada butir-butir kegiatan unsur perencanaan. Butir-butir kegiatan unsur perencanaan tentu tidak dituliskan di dalam SKP, tetapi dituliskan di dalam lampiran SKP. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam SKP yang dituliskan itu adalah kegiatan dan output-nya. Sedangkan butir kegiatan dan angka kreditnya itu dituliskan di dalam lampiran SKP. Nanti akan saya tunjukkan contoh dari SKP dan lampiran SKP-nya. Berikutnya. Nah, jadi di dalam mekanisme integrasi fungsional perencana antara SKP dengan lampiran SKP itu dijelaskan sebagai berikut. Di sini ada formulir SKP, ada lampiran SKP. Artinya ketika mengisi kegiatan-kegiatan sebagai kinerja utama dan kinerja tambahan, itu hanya kegiatan-kegiatan jabatan atau tugas jabatan dari fungsional perencana. Dan harus dipastikan antara kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas jabatan itu betul-betul bisa mengintervensi kinerja organisasi. Jadi kegiatan itu tentu harus mendukung organisasi, oleh karena itu perlu didialogkan dengan atasan. Sehingga nanti SKP itu merupakan kontrak kerja sesungguhnya. Kontrak kerja antara fungsional dengan atasan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam 1 tahun berjalan. Sehingga di situ harus ada tanda tangan kedua belah pihak antara atasan dengan jabatan fungsional. Nah, karena kedua belah pihak harus menandatangani dokumen ini, maka harus ada dialog, harus ada kesepakatan. Itu ya. Dan ini memang SKP disusun awal tahun, tapi sesungguhnya di tengah tahun bisa direvisi kalau ada perubahan-perubahan dari target atau sasaran kinerja organisasinya. Nah, di sini di dalam formulir SKP ada kinerja utama, itu adalah yang merupakan tugas jabatan, di mana ada kegiatan internal unit kerja, kemudian ada kegiatan lintas unit kerja. Nah, jadi tadi ada Ibu siapa yang nanyakan mengenai apakah kegiatan perencanaan di rumah sakit itu merupakan perencanaan sektoral. Betul. Kalau yang terkait dengan sektor kesehatan, itu adalah kegiatan sektoral. Tetapi misalnya kalau ada yang terkait dengan bagaimana kegiatan penurunan stunting di Sumatera Utara, nah tentu itu akan menjadi kegiatan lintas unit kerja atau lintas sektoral. Karena pasti kalau penurunan stunting itu bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi juga akan berkaitan dengan Kementerian PU, akan terkait juga dengan Provinsi Sumatera Utara atau kabupaten. Nah, itu merupakan kegiatan lintas sektoral atau kegiatan lintas unit kerja. Tetapi tetap itu merupakan tugas jabatan. Nah, semua tugas-tugas jabatan itu kegiatannya dituliskan dalam formulir SKP. Nah, lalu kegiatan penurunan stunting itu misalnya, itu berapa angka kreditnya? Nah, lalu Ibu pilih kira-kira butir-butir kegiatan apa yang relevan? Yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di SKP. Sehingga tidak semua butir kegiatan terpilih. Jadi hanya kegiatan butir-butir yang relevan saja. Nah, itu dituliskan di dalam lampiran SKP. Sehingga kaitan antara
formulir SKP dengan lampiran SKP itu akan tercermin dari relevansi pemilihan butir-butir kegiatan. Jadi seperti itu tadi yang dievaluasi, misalnya kegiatan evaluasi, kemudian butir-butir kegiatannya apa yang relevan, itu dipilih. Nah kalau untuk yang masih perencanaan pertama, karena masih by proses, berarti bisa terdiri dari beberapa butir kegiatan. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari SKP. Jadi, kalau tadi disampaikan bahwa kuncinya adalah pada dialog kinerja, maka ini contohnya adalah formulir SKP dari perencana ahli pertama di Bapeda. Nah, di sini yang disebut dengan tugas utama dan tugas tambahan, dua-duanya itu terkait dengan tugas jabatan. Nah, di sini contohnya untuk perencana ahli pertama tentu mengacu kepada SKP-nya Kepala Bapeda. Karena masih perencana pertama, kegiatannya yang tugas utama ada 3. Kemudian tugas tambahannya ada 2. Nomor 1, penyusunan kajian penurunan stunting di Tasikmalaya. Ini belum ngomong butir kegiatan Bapak Ibu. Karena ini masih ngomong tentang kegiatan dan output. Kegiatan yang kedua misalnya evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan Kota Tasikmalaya. Outputnya 1 dokumen. Ini baru ngomong kegiatan, belum butir. Nah lalu di sini kita harus mencantumkan perkiraan angka kredit yang diperoleh. Di sini contoh untuk kegiatan kedua itu, evaluasi pelaksanaan RKPD, itu adalah 2,5. Nah pasti 2,5 ini berasal dari mana? Kita akan lihat di dalam lampiran. Slide berikutnya. Baru di dalam lampiran SKP, baru kita akan kelihatan di sini perencana ahli pertama sudah memilih untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD itu butir-butir kegiatan yang relevan. Berarti butir-butir kegiatan yang tidak relevan sudah dibuang. Jadi kegiatan-kegiatan yang relevan yang menggambarkan proses untuk melahirkan laporan evaluasi. Karena perencana pertama dan muda ini dinilainya kan adalah by proses. Nah, jadi di sini ada 9 butir kegiatan yang relevan. Jadi butir kegiatan yang relevan bisa 9, bisa kurang dari 9 atau lebih dari 9. Tergantung bagaimana kita memilih butir-butir kegiatan. Dari Bu Delina, misalnya untuk kegiatan SBM, itu Bu Delina harus pilih butir-butir kegiatan yang relevan. Kemudian di jumlah angka kreditnya, sehingga total angka kredit adalah 2,5. Berikutnya adalah contoh untuk SKP yang Madya dan Utama. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, di sini juga untuk yang Madya, itu ada 6 kegiatan sebagai tugas utama, ada 2 kegiatan tugas tambahan. Nah, di dalam lampiran SKP-nya yang membedakan antara Madya dengan pertama dan muda tadi. Coba kita lihat slide berikutnya. Di sini misalnya untuk kegiatan nomor 1, itu adalah perencanaan kebijakan kapasitas institusi perencanaan pembangunan. Di sini butir kegiatan yang dipilih, yang relevan, itu adalah menyusunan kebijakan program strategis jangka menengah. Angka kreditnya 4,05. Nah, angka kredit 4,5 ini sebagai satu butir kegiatan yang boleh 1 saja, karena ini yang dinilai adalah outputnya. Jadi outputnya, kemudian pemberian angka kreditnya juga by output, sehingga angka kreditnya 4,05. Nah, hanya yang ingin saya tekankan bahwa angka kredit 4,05 ini merupakan angka kredit maksimal. Nah, kenapa disebut dengan maksimal? Karena kemungkinan tim penilai bisa saja memberi angka nilainya 40 misalnya, sehingga angka kreditnya hanya 40% kali 4,05. Nah, kenapa angka nilainya 40? Karena untuk
penilaian by output itu menggunakan lembar penilaian. Ada kriteria penilaian yang digunakan. Pak Ihsan atau Berita, di slide ini ada contoh lembar penilaian nggak? Silakan slide berikutnya. Mungkin di setelah terima kasih. Terus. Slide terakhir mengenai kriteria bagaimana menilai untuk yang madya dan utama. Terus, coba keluar dulu dari ini, supaya saya bisa cari slide keberapa ya. Kayaknya di slide terakhir. Maaf Pak Kapus, form penilaian di paparan sosialisasi, ini Juknis. Oh, di Juknis nggak ada ya? Iya. Oke. Berarti kita langsung diskusi aja ya, Pak Rauf, karena waktunya sudah lebih dari 20 menit. Iya, Prof. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapus atas materi yang disampaikan. Jadi itu yang kita tunggu itu juknisnya Pak Kapus. Karena juknisnya sebagai acuan kita untuk nanti pelaksanaan dari Permenpan 4 2020. Ya, sedang di Biro Hukum Bappenas, masih divalidasi. Siapa Pak? Kami tunggu Pak secepatnya Pak. Siap. Mohon izin ini dari Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDM Operator Menpan, apakah sudah hadir ya Pak Devi Ananta? Saya Pak Yudi Pak. Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Iya Pak. Oh, berarti ini nanti ini kan Pak Yudi Pak ya? Iya. Oke, baik. Baik, kalau seperti itu langsung aja kita minta Pak Yudi untuk menyampaikan terkait ini yang tadi banyak dipertanyakan oleh para peserta, yaitu terkait untuk penilaian kinerja dan SKP. Karena kita tahu sendiri bahwa berdasarkan PP 30 2019 ya, sebagai perbaikan dari PP 46 terkait prestasi kinerja. Ini ada dua nih bedakan. Kalau PP 46 itu terkait sasaran kerja pegawai, tapi kalau di PP 30 itu sudah sasaran kinerja pegawai. Dan di situ sudah diturunkan menjadi Permenpan RB nomor 8 2001 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Nah, ini saya kira nanti akan diterangkan lebih lanjut terkait apa dan bagaimana untuk SKP, terutama untuk penyusunan SKP perencana. Monggo silakan Pak Yudi. 20 menit ke depan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rauf, Pak Dr. Guspika yang kami hormati, Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan Kemenkes yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua sehat sehingga bisa mengikuti acara ini dengan baik. Tadi saya menyimak yang disampaikan oleh Pak Guspika. Jadi itu intinya adalah ya bagaimana kita nanti membagi peran setiap individu. Ya, kalau untuk jabatan fungsional sebenarnya sama saja. Jadi prinsipnya itu adalah pembagian peran di setiap individu. Hanya kalau untuk pejabat fungsional, peran itu nanti akan dikaitkan dengan butir kegiatannya. Gitu. Jadi bisa saja tadi Pak Guspika menyampaikan bisa saja satu output yang menjadi peran dari individu yang bersangkutan itu terdiri dari beberapa butir kegiatan yang terkait, atau bisa saja satu butir kegiatan yang terkait. Gitu. Jadi tidak harus juga sama ya Pak Guspika ya bahasanya ya, tapi secara betul Pak. Secara substansi itu memang terkait gitu. Gitu. Saya pikir antara harus relevan. Harus relevan. Jadi yang kita cari itu adalah relevansinya. Bisa jadi untuk menghasilkan satu output itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan gitu ya Pak Dr. Guspika ya.
Ya. Nah, dari beberapa aktivitas itulah yang kemudian nanti akan dijumlahkan angka kreditnya. Tapi itu sekali lagi angka kredit maksimal kami tidak masuk di situ. Itu nanti ranahnya Pak Dr. Guspika untuk menilai berapa sebenarnya angka kredit yang bisa diperoleh dari suatu output itu Pak ya. Ya, itu kepentingannya itu untuk angka kredit. Di SKP ya itu memastikan bahwa setiap individu pejabat fungsional itu perannya itu terkait dengan tugas jabatannya. Ya, kinerja utamanya itu terkait dengan tugas jabatan. Saya izin share screen coba. Nah ini. Tadi mohon izin formnya yang dari Pak Guspika itu mungkin masih yang lama ya Pak? Masih kegiatan tugas jabatan. Kalau form yang akan datang itu seperti ini. Ya, jadi form untuk JF sebenarnya sama dengan form untuk JA. Jadi apa rencana kinerjanya? Rencana kinerja itu cascade dari atasannya atau dari unitnya itu yang mana? Ya, baru kemudian apa ukuran keberhasilannya di sini dan apa target dari masing-masing ukuran keberhasilan itu. Sebenarnya inilah yang membedakan SKP yang lama dengan SKP yang baru. Tadi kalau kita perhatikan contoh dari Pak Dr. Guspika, itu misalnya ada satu kegiatan tugas jabatan langsung lompat ke target. Misalnya target kualitas itu 100 misalnya. Nah, target kualitas 100 ini nanti sudah kita tidak gunakan lagi. Ya, kualitas itu harus dibunyikan. Apa ekspektasi kualitasnya? Seperti apa? Ya, misalnya dokumen itu ya siap untuk ajukan ke misalnya ke deputi misalnya atau ke sekjen atau kemana, atau siap diuji publik atau siap diharmonisasi gitu. Jadi kualitas itu harus dinarasikan. Jadi ekspektasinya itu harus terlihat di setiap individu. Ya, jadi bukan hanya judul dokumennya saja, tapi dokumen itu ya dari sisi kualitasnya itu mau seperti apa. Karena misalnya kalau sudah siap diuji publik, berarti dari sisi kualitas itu sudah siap diuji gitu. Kalau mau diharmonisasi, berarti dari sisi kualitas dia sudah siap untuk dipertahankan di forum harmonisasi. Atau sudah siap ditandatangani oleh menteri misalnya. Ya, jadi kualitas itu nanti tidak kita istilahnya itu tidak kita kuantifikasi menjadi harus 100, begitu juga dengan waktu. Waktu itu juga tidak harus 12 bulan. Bisa jadi penyelesaian satu output itu ekspektasi pimpinan ini jangan lebih dari bulan Agustus ya, karena kalau lebih dari bulan Agustus kita bakal terlambat nanti untuk proses selanjutnya. Jadi kinerja JF ke depan ya, baik JF, JA ya, itu akan lebih bercerita ke depan. Ya, jadi sebenarnya ini saja bedanya. Jadi kita geser dari aktivitas menjadi hasil. Gitu. Aktivitas itu ya bisa jadi satu hasil mencerminkan beberapa aktivitas. Itulah keterkaitan form yang kedua ini. Keterkaitan rencana kinerja dengan butir kegiatan. Itu yang tadi dicontohkan oleh Pak Dr. Guspika. Hanya kalau Pak Guspika, rencana kinerjanya ini ada di atas ini tadi ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ini memastikan bahwa suatu saat produk itu selesai, ya produk itu bisa diklaim untuk angka kreditnya. Begitu logiknya ya Pak Dokter ya? Betul Pak. Ya, jadi produk itulah yang nanti akan dinilai oleh tim penilai angka kredit. Produk ini dengan aktivitas yang terkait ini bisa diklaim angka kreditnya berapa? Mungkin bisa saya tambahkan begini Pak Yudi, supaya
teman-teman ini lebih paham. Jadi kalau yang SKP itu yang tentang aktivitas atau kegiatan, output, kemudian juga ada target kualitatif gitu ya. Itu terkait dengan penugasan dan penyelesaian tugas yang diperintahkan atau ditugaskan oleh atasan langsung. Betul. Jadi lebih kepada penyelesaian tugas. Nah, sedangkan lampiran SKP yang terkait dengan angka kredit itu kaitannya dengan pengembangan karir untuk kenaikan pangkat Betul. dan jabatan gitu. Jadi kalau angka kredit terkait dengan karir, kenaikan pangkat dan jabatan, sedangkan SKP itu terkait dengan penyelesaian tugas yang ditugaskan oleh atasan. Itu barangkali Pak Yudi sebagai tambahan. Betul. Jadi kita sebenarnya kalau kita berbicara SKP, kita harus tahu dulu kan tugas-tugas kita ini sebenarnya apa ya Pak ya. Nah, ya, betul. Tugas itulah yang nanti kita susun melalui ada namanya matrik pembagian peran dan hasil. Jadi ini kami jelasin dari bawah ke atas. Jadi seperti ini. Bisa sampai kita tadi dapat contoh misalnya menyusun Renstra ya itu ya Pak ya. Menyusun rancangan Renstra misalnya, itu pasti ada dialog kinerjanya dulu. Sehingga yang bersangkutan itu mendapatkan peran untuk menyusun Renstra misalnya. Dia bersama timnya misalnya. Ya, jadi asalnya itu adalah dari dialog kinerja ini dulu. Ya. Jadi peran pegawai itu penting untuk membridging kinerja organisasi ke kinerja individu. Supaya nanti terlihat nih hubungan antara kinerja JF dengan kinerja organisasinya. Ya. Jadi kinerja organisasi ini bridging-nya itu adalah melalui dialog kinerja. Di sini yang didiskusikan adalah strategi-strateginya. Ya, kalau kinerja organisasi itu sudah tercermin di output, itu lebih mudah sebenarnya. Membagi ke kinerja individunya bisa melalui basisnya tahapan atau output milestone gitu. Jadi ada output utama, ada output milestone. Output milestone inilah yang bisa ditugaskan ke individu-individu. Jadi kita lebih berbicaranya ini strategi. Nah, dari strategi ini nanti ditugaskan siapa yang akan melaksanakan strategi itu. Inilah nanti akan menghasilkan peran hasil setiap individu. Kenapa peran hasil? Kenapa bukan peran kegiatan? Karena kalau kegiatan itu seringkali belum berbicara ini delivery-nya apa ya. Makanya di sini sebutannya adalah peran hasil. Nah, dari matrik peran hasil inilah yang nanti akan menghasilkan rencana kinerja dari pegawai. Jadi strategi peran hasil baru menjadi rencana kinerja. Jadi besok kita menyusun SKP itu tidak sendiri-sendiri lagi, tapi di dalam satu unit atau bisa di dalam satu tim. Tergantung siapa leader kita. Inilah yang nanti akan menjadi asal-muasal SKP kita. Ya, jadi nanti kita akan clear apa produk saya, apa layanan saya yang saya kontribusikan. Atau intermediate outcome yang basisnya adalah IQ yang dibagi ke wilayah, dibagi ke tahapan, atau dibagi ke beban target kuantitatif. Itu namanya direct cascading kalau yang intermediate outcome ini. Atau kalau memang dia sudah bentuknya layanan, berarti dibagi ke bawahnya ini layanan-layanan yang apanya. Misalnya kalau di JPT-nya adalah IQ-nya misalnya indeks layanan internal biro misalnya. Nah, di bawah pegawainya itu nanti pelayanan-pelayanan yang apa saja dari keseluruhan layanan yang disediakan oleh biro. Nah, itu namanya direct cascading itu. Nah, di sini ya dari peran ini kemudian nanti akan tersaji di SKP JA dan JF. Jadi ketika kita diskusi strategi itu akan ditugaskan ke individu pegawai, ya peran itulah yang nanti akan menjadi rencana kinerja. Jadi diskusinya ini bukan kalau JF itu bukan diskusi butir kegiatan,
tapi diskusi apa output, apa layanan yang mau diperankan oleh JF tertentu misalnya. Gitu. Nah, diskusi butir kegiatannya nanti. Butir kegiatan nanti didiskusikan berikutnya di matrik keterkaitan ini. Gitu. Mungkin sementara ini dulu Pak Rauf penjelasan dari kami. Mudah-mudahan sudah sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Guspika ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kita bisa perdalam di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, itu sedikit gambaran terkait SKP memang yang baru ya, yang memang saya kira harus disusun bersama-sama, karena saya kira hampir semua KL sekarang sedang menyusun itu, karena kan sesuai dengan aturan kan periode Juli sampai Desember tahun ini sudah harus memakai SKP yang baru. Dan ini memang perlu disusun secara bersama dengan melalui dialog kinerja dan juga terkait cascading dari IKU dari kementerian sampai ke JPT sampai nantinya ke individu. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus dan dari Kemenpan Pak Astep. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan, kita masih punya waktu sesuai jadwal sebenarnya sampai jam 12, tapi tadi dari Panitia menginformasikan bisa sampai pukul 12.30. Silakan Bapak Ibu bisa langsung atau melalui chat. Izin Pak, mau bertanya Pak. Silakan Ibu Dona, langsung aja. Iya Pak. Kepada siapa? Kepada Pak Kapus, mau bertanya Pak. Tempat kami sedang melakukan revisi Renstra. Nah, kemudian Renstra itu juga belum final sampai dengan hari ini gitu. Apakah dalam penyusunan SKP untuk Juli sampai Desember tahun ini kami sebaiknya mengacu kemana Pak? Apakah mengacu ke Renstra baru? Apakah mengacu ke Renstra lama? Ataukah berarti tetap mengikuti pola SKP yang lama? Ataukah dengan draft Renstra yang baru? Mohon petunjuknya Pak. Baik, terima kasih Ibu Dona. Mungkin satu lagi Pak Kapus ya. Tunggu satu lagi. Oke. Ya, silakan kalau ada lagi. Kalau mungkin belum, langsung aja Pak Kapus, silakan. Baik. Kalau di dalam slide saya tadi yang menjelaskan mengenai dialog kinerja, itu yang paling atas itu mulai dari Renstra, kemudian turun ke PK ya, perjanjian kinerja. Kemudian terakhir itu adalah SKP atasan langsung. Jadi kalau misalnya sekarang Renstra-nya belum selesai, ya silakan menggunakan PK sama SKP atasan langsung saja sebagai acuan dari penyusunan SKP jabatan fungsional di bawahnya. Nah, nanti kalau sudah ada Renstra yang baru, kemudian ternyata ada berpengaruh kepada perubahan KP dan perubahan SKP atasan langsungnya, SKP-nya bisa direvisi lagi. Tapi sementara ini mengacu kepada SKP dari atasan langsung dan PK-nya. Kan sudah ada kan PK-nya dengan SKP atasan langsungnya. Itu yang dijadikan acuan untuk di bahan dialog kinerja dengan fungsional perencana. Demikian. Baik, begitu. Ibu Dona, ada tambahan? Ya, baik. Terima kasih infonya, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan. Jadi memang terkait SKP ini, saya kira ini suatu hal yang walaupun sudah lama, tetapi ini karena dengan banyak aturan yang baru ini banyak hal yang memang perlu kita didiskusikan bersama gitu loh. Dari yang awalnya sasaran kerja sekarang menjadi sasaran kinerja, yang awalnya PP 46 itu berdasarkan proses, sekarang harus berdasarkan output seperti itu. Dan yang awalnya kita dulu menyusunnya itu mungkin ya dalam tanda kutip masih belum ada dialog gitu ya, asal sebenarnya sekarang sudah harus ada cascading dari pimpinan langsungnya, harus ada perjanjian kinerja dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan.
saya izin ini Pak, share untuk alurnya ya Pak ya. Oh iya, Tadi silakan Pak Yudi. memperkuat yang disampaikan Pak Guspika. Jadi alurnya nanti seperti ini Pak. Jadi yang menjadi dasar utama kita untuk cascading itu dari perjanjian kinerja di unit kerjanya Pak. Jadi tugas jabatan kita itu nanti akan menjadi konsideran Pak. Jadi itu konsideran kalau terkait peran kita dengan tugas jabatan itu masuk ke kinerja utama. Ya. Jadi setelah di cascading, ketahuan peran kita apa, cek apakah peran itu terkait nggak dengan tugas jabatan kita. Baik itu JA maupun itu JF. Ya, kalau tidak terkait, maka itu masuk ke kinerja tambahan. Jadi alurnya nantinya jadi seperti ini. Jadi semuanya mengerucut ke eselon 2-nya, Pak. Jadi ada kesatuan tujuan bersama gitu. Masing-masing nggak boleh punya tujuan sendiri-sendiri. Harus melihat apa yang mau dicapai di level eselon 2-nya. Di SKP JPT ini. Karena SKP JPT itu nanti bisa terdiri dari dua hal, Pak. Bisa yang sumbernya dari PK, Renstra, atau direktif. Jadi sepanjang ada direktif-direktif baru yang ditugaskan misalnya ke Pak Guspika, maka akan open menu di bawahnya Pak Guspika untuk mengintervensi itu. Jadi sepanjang masuk ke SKP Pak Guspika, maka semua pegawai yang ada di bawahnya itu open menu untuk intervensi. Ini dalam hal result ini. Tapi dimungkinkan juga dimasukkan yang namanya strategi-strategi. Jadi strateginya Pak Guspika itu bisa dimasukkan di sini. Persoalan nanti strategi itu dilaksanakan oleh pegawai di bawahnya itu nggak masalah. Yang penting dengan masuk ke SKP ini, ya maka Pak Guspika juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari strateginya. Jadi result dijaga, strateginya juga dijaga. Itu tambahan kami Pak Rauf. Baik, terima kasih Pak Yudi. Terus sedikit tambahan terkait SKP. Ini di chat ada Bapak Ibu Pak Kapus, ini mau informasi apabila naik JF muda menjadi madya harus ada formasi. Karena ini formasinya mestinya banyak. Setelah transformasi ini kan saya kira ABK-nya itu perlu disusun ulang gitu, karena posisinya dengan bertambahnya fungsional perencana dan formasinya tentunya akan berubah. Mohon untuk ditanggapi. Baik. Jadi di dalam hal persyaratan untuk naik pangkat dengan naik jabatan itu ada beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau untuk yang naik pangkat itu persyaratannya lebih kepada memiliki angka kredit kumulatif yang cukup untuk naik pangkat. Sedangkan apabila untuk yang naik jenjang jabatan itu ditambah dengan persyaratan harus tersedia formasi. Jadi dari pertama ke muda, muda ke madya, madya ke utama itu harus ditambahi dengan ketersediaan formasi. Nah, biasanya diurus oleh biro organisasi menggunakan analisis jabatan, kemudian analisis beban kerja, kemudian ada perhitungan formasi. Nah, perhitungan formasi ini oleh biro organisasi harus diajukan ke Menpan untuk ditetapkan. Tapi Menpan biasanya meminta rekomendasi dari Bappenas, dari instansi pembina. Nah, ketersediaan formasi yang sudah ditetapkan Menpan itulah yang kemudian menjadi persyaratan untuk naik jenjang jabatan. Jadi semua yang naik jenjang jabatan itu perlu formasi. Kalau untuk naik pangkat itu tidak perlu, hanya angka kredit saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus. Intinya formasi sekarang semuanya harus ada untuk menduduki jabatan tertentu. Ini ada lagi Pak Yudi, silakan Pak Yudi terkait direktif. Dokumen acuannya itu seperti apa Bapak? Terima kasih. Ya. Direktif itu basisnya adalah dialog Pak. Dialog kinerja antara atasan dengan bawahan. Misalnya Pak Dr. Guspika dialognya dengan mohon izin Pak Guspika atasannya siapa ya Pak? Pak Sesmen saya. Nah, misalnya ada arahan-arahan Pak Sesmen ke Pak Dr. Guspika. Ya, berdasarkan misalnya rapat
rapat staf misalnya, ya, atau rapat pimpinan. Ya, ada satu layanan atau output ya yang harus dihasilkan oleh Pak Guspika. Nah, dari hasil rapat itu saja sudah bisa dimasukkan ke dalam SKP. Jadi nanti Pak Sesmen ngeceknya itu di SKP beliau. Mana ini delivery-nya, mana inisiatifnya Pak Guspika atau apa strateginya Pak Guspika yang dituliskan di sini, itu semua bisa terpantau nanti. Nah, strateginya Pak Guspika itulah yang nanti bisa ditugaskan ke siapa yang bantuin Pak Guspika. Perannya mau diberikan Pak Guspika ke siapa. Nah, itu kita udah mainnya di matrik peran hasil. Jadi tidak perlu ada semacam dokumen acuan gitu, nggak perlu. Sepanjang ada dialog antara atasan bawahan, dan ini sifatnya kan SKP ke depan itu dokumen aktif, Pak. Ya, dokumen yang siap di-review kapan saja, siap di-improve kapan saja. Karena manajemen kinerja kita ke depan itu manajemen by development, bukan by penilaian. Jadi kita bukannya dinilai, tapi kita juga di-develop. Nah, cara untuk mendevelop salah satunya dengan dialog kinerja itu, dengan bimbingan kinerja. Mungkin ada strategi-strategi yang kurang nih, sehingga kinerja Pak Guspika ini bisa nggak tercapai nih. Oleh sebab itu butuh dialog-dialog. Dari hasil dialog itu silakan dirubah SKP karena ada perubahan strategi. Itu salah satu klausul yang diatur di PP 30. Kalau strategi berubah, kalau asumsi berubah, silakan berubah SKP. Tapi jangan berubah SKP tanpa adanya perubahan-perubahan dimaksud. Jadi perubahan SKP itu mengikuti dengan perubahan strategi, penambahan inisiatif baru, itu silakan dirubah SKP. Tidak perlu ada dokumen-dokumen persyaratan lagi gitu. Karena ke depan SKP ini menjadi semacam dashboard pimpinan. Ya, jadi matrik peran hasil ini penting sekali ke depannya. Matrik peran hasil mana tadi? Ini. Karena nanti Pak Guspika ini bisa melihat peran dari seluruh pegawai yang ada di Pusdiklat Bangren ini. Ya, jadi akan kelihatan mana pegawai yang beban kerjanya ini berat sekali, atau mana pegawai yang perannya ini perlu untuk ditambahkan misalnya. Ini adalah dashboard pimpinan ke depannya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi intinya memang kalau SKP itu ada 3 tugas utama ya Pak Idi kalau nggak salah. Dari mulai selaras dengan perjanjian kerja yang cascading dari pimpinan, direct tadi yang diterangkan, direct perintah pimpinan, dan juga inisiatif strategis. Betul begitu ya Pak Idi ya? Ya, bisa 3 hal itu Pak. Dari cascading, dari direktif, ya. Yang satunya apa tadi Pak? Inisiatif strategis Pak ya? Ya, inisiatif strategis juga bisa. Baik, terima kasih Pak Idi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Ya, silakan Ibu. Rauf, ini ada yang di chat, saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Izin bertanya. Tapi Pak pertanyaannya ke Pak Yudi ini. Ini Pak Guspika Pak yang bisa jawab Pak. Silakan Bapak dengan juknis yang baru Bapak. Pak Guspika. Baik. Jadi ini apa saya kayaknya? Apa saya? Jadi untuk perpindahan jabatan ke perencana itu sekarang itu sudah dihilangkan syarat mengikuti diklat atau untuk pelatihan. Jadi untuk alih jabatan ke perencana tidak perlu pelatihan lagi, tetapi ada uji kompetensi. Ya. Jadi sekarang syaratnya itu adalah
dia harus pengalaman 2 tahun di bidang perencanaan, kemudian pangkatnya juga sudah memenuhi syarat, kemudian ada harus mengikuti atau lulus uji kompetensi. Jadi diklat tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi diklat penjenjangan sekarang. Terima kasih. Kalau yang pertama masih ada ya Pak Kapus ya? Tapi yang pertama pun namanya bukan diklat penjenjangan, Pak. Oh iya, iya. Itu adalah pelatihan fungsional yang tujuannya adalah untuk memperkaya kompetensi atau untuk menguatkan kompetensi perencana pertama. Jadi diklat penjenjangan itu sama sekali sudah dihapuskan menurut PP 17 tahun 2020. Baik, terima kasih Pak Kapus. Ini sebetulnya kalau saya senang ada diklat Pak, karena jadi temannya banyak Pak. Banyak ilmu baru juga. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Izin bertanya Pak Rauf. Silakan Pak Rano. Ya, terima kasih Pak Rauf. Mungkin tadi mau memperjelas saja bahwa perbedaan kenaikan pangkat dan jabatan. Kalau kalau jabatan tergantung dengan formasi ya Bapak. Jadi kalau seperti itu apakah benar nanti skenarionya kalau bisa kejadian bahwa angka kredit memenuhi syarat untuk naik pangkat dari misalnya dari golongan 3D ke 4A, karena formasi tidak ada tetap menerima jabatan masih pada fungsi mungkinnya untuk muda gitu ya, seperti itu ya Pak. Nah kalau seperti Betul, itu, Pak. Kalau seperti itu kan mohon kesempatan untuk ikut hukumnya seperti apa Pak? Harus menunggu formasi juga atau tetap dimungkinkan untuk sebelum ada formasi ya, Pak? Mungkin itu. Jadi apabila formasi tidak tersedia. Iya. Jadi kalau formasi tidak tersedia maka tidak bisa naik jabatan Pak. Nah, oleh karena itu tidak bisa mengikuti hukum juga meskipun angka kreditnya sudah memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu untuk yang bersangkutan itu biasanya mengumpulkan angka kredit maintenance atau pemeliharaan sampai formasinya tersedia. Gitu. Nah, solusinya itu adalah Biro SDM atau kepegawaiannya itu bisa memindahkan yang bersangkutan ke unit kerja yang sudah tersedia formasinya. Itu juga bisa. Gitu. Jadi kepegawaiannya melihat di unit mana yang tersedia formasi untuk naik pangkat, nah yang bersangkutan bisa juga dipindahkan. Gitu. Tapi itu memang mengikuti prosedur penempatan dari internal masing-masing kementerian atau masing-masing instansi, Pak. Tetapi prinsipnya bahwa untuk apabila formasi tidak tersedia, ya tidak bisa naik jabatan meskipun angka kreditnya sudah terpenuhi. Demikian, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin lanjutan lagi boleh, Pak? Silakan, Pak Rano. Sama, ya, Pak Rauf. Ini melihat sekilas format tampilan SKP-nya Pak Kapus dan ada teman-teman Pak RD kan agak berbeda ya. Dan ya, ini juga ada mengembangkan budaya diskusi dengan atasan untuk yang direct maupun apa ya strategis ya selain PK, penurunan PK itu. Ini penerapannya akan seperti apa ya? Karena membangun budaya organisasi untuk diskusi itu saja agak sepertinya akan lama gitu Pak. Dan kalau melihat PP-nya terhitung 2019, ke depannya percepatannya seperti apa? Dan mungkin pengaruhnya dengan penyusunan juknis kita ada nggak Pak ya, juknis yang sedang teman-teman Pusbin Tren sedang susun? Mungkin itu Pak. Baik. Mau saya dulu atau Pak Yudi dulu ini? Silakan Pak Gus Pika dulu. Silakan Bapak. Jadi juknis yang sedang disusun oleh Puspindiklat Tren itu aturan-aturan yang mengenai penilaian angka kredit saja, Pak. Jadi sesungguhnya penilaian untuk memperoleh angka kredit itu berkaitan dengan karir untuk naik pangkat dan naik jabatan. Nah, itu kalau melihat dari Permenpan 8 itu terkait hanya dengan lampiran SKP-nya. Jadi dengan
butir-butir kegiatan yang ada di dalam Permenpan, butir-butir kegiatan perencanaan dengan angka kreditnya. Nah, ini yang lebih banyak diatur di Juknis. Nah, sementara mengenai format SKP, itu kami menunggu semua instansi pengguna itu menerapkan Permenpan nomor 8. Nah, jadi kalau misalnya kementerian itu sudah menerapkan Permenpan nomor 8, maka kami akan memperbaiki format SKP-nya sesuai dengan Permenpan 8. Tetapi kalau satu instansi ternyata belum menerapkan secara utuh Permenpan 8-nya atau masih ada perubahan pelan-pelan, kami tetap menggunakan format SKP yang ada di dalam Juknis ini. Jadi kami dengan Pak Yudi ini sudah bersepakat yang penting substansinya, bahwa harus ada dialog kinerja, bahwa harus ada SKP yang sangat terkait dengan dengan cascading unit kerja, kemudian yang terkait dengan peran hasil, kemudian juga dengan output, itu yang paling penting. Mengenai format itu bisa kami ubah setelah semua instansi pengguna menerapkan Permenpan 8. Karena kalau masih belum menerapkan Permenpan 8, itu akan sering sekali kita mengubahnya. Jadi sementara ini, yang di Juknis ini akan tetap kita laksanakan, karena yang kita pentingkan itu adalah lampiran SKP-nya. Jadi bagaimana lampiran SKP ini menjadi kalau dulu itu menjadi SPMK lah, menjadi surat pernyataan bahwa kepada JFP yang bersangkutan memang ditugaskan betul-betul oleh atasannya. Nah, sehingga saya menyarankan di dalam masa transisi ini, kalau mengenai SKP-nya, mohon mengikuti aturan dari Biro SDM-nya atau Biro Organisasi saja di setiap instansi. Itu Pak, sementara jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Kapus. Silakan mungkin Pak Yudi bisa menambahkan. Ya, jadi memang harapannya ke depan ya Pak ya, ini kan yang kami jaga, di satu sisi memastikan pegawai itu berkinerja, dan di sisi lain profesi jabatan fungsional itu kita jaga profesionalitasnya gitu. Jadi PP 30 ya, itu di pasal 21 itu sudah clear. Kalau seorang pejabat fungsional gagal ya merumuskan rencana kinerja utama yang terkait dengan tugas jabatan, maka yang bersangkutan itu harus dimutasikan. Ya, makanya SKP dengan format yang baru ini nantinya akan sangat menjaga roh dari tugas jabatan fungsional. Misalnya perencana, ya harusnya peran-peran yang ada di rencana kinerja utama itu terkait dengan tugas jabatan selaku perencana. Kalau yang bersangkutan tidak ada tugas jabatan yang terkait dengan perencana, semuanya pindah ke kinerja tambahan, maka yang bersangkutan harus dimutasikan dari situ. Atau memang peran yang salah, gitu. Makanya saya setuju tadi Pak Dr. Guspika. Untuk angka kredit, ya itu yang digunakan adalah lampirannya untuk sementara ini. Karena ke depan ini saya entah sudah pantas dibicarakan di sini atau belum, arahnya ke depan itu bagaimana kinerja itu ya sudah mencerminkan angka kreditnya. Ini tantangan ini ke depan ini. Jadi kita berkinerja, ya itu angka kredit kita. Nah, hanya supaya bisa sampai di situ, sehingga nanti kita nggak kerja dua kali. Satu, kita SKP-nya, habis itu kita konversi SKP ke angka kredit dengan penilaian konvensional.
Ya, kalau perencanaan ini kan masih konvensional. Ada jabatan fungsional lain yang sudah modelnya konversi. Jadi apa yang diperoleh di SKP itulah itu angka kredit. Nah, arah kebijakan ke depan seperti apa? Saya pikir itu diskusinya bukan di forum ini gitu ya. Kita sekarang sudah ada PP 30, ya sudah ada Permenpan 8, ada juga Permenpan 13, ya ini kita padukan. Jadi ini bisa seiring sejalan sebenarnya. Satu, memastikan pegawai berkinerja. Yang kedua, memastikan JF tetap profesional, dijaga profesionalitasnya di tugas sesuai dengan tugas jabatan. Kalau soal form, yang terpenting itu prinsipnya, Pak. Yang penting cascading-nya jelas, peran pegawainya jelas sesuai dengan tugas jabatannya. Kalau tidak terkait tugas jabatan, pindahkan ke kinerja tambahan. Kemudian ada ukuran keberhasilan, atau kita bahasanya itu adalah indikator kinerjanya. Yang keempat, ada targetnya. Itu saja sebenarnya. Nah, di konsep yang sekarang, itu belum ada terkait dengan satu cascading-nya dari mana, kemudian yang kedua, ukuran keberhasilannya seperti apa. Jadi dua hal itu yang kita perbaiki. Nah, dua hal ini tidak bisa kita perbaiki kalau tidak ada diskusi dengan atasan kita. Ya, bagaimana mungkin saya bisa tahu saya mengintervensi yang mana kalau tidak ada diskusi? Bagaimanapun saya tahu ukuran keberhasilan saya apa kalau tidak ada diskusi juga dengan atasan. Bisa jadi saya mengira-ngira, oh mungkin ini yang ukuran keberhasilannya, tapi bisa jadi bukan itu yang dimaksud oleh atasan saya. Jadi ini betul-betul harus ketemu. Tidak bisa top down, juga tidak bisa bottom up. Harus kita ketemu di tengah-tengahnya. Makanya ya, tapi itu memang yang sulit mengubah kebiasaan mengenai dialog itu, Pak Yudi. Jadi itu tadi yang ditanyakan. Bagaimana caranya apa? Mungkin harus ada semacam edaran atau kebijakan dari sekjen gitu atau dari menteri kalau perlu gitu, bahwa setiap eselon 1-2 itu harus mengadakan dialog kinerja gitu. Jadi dipaksa gitu, Pak. Kalau enggak ini kayaknya atasan-atasan ini agak malah, udah kamu isi aja sendiri, nanti saya tanda tangan gitu. Kebiasaan isi DP3 lama kan gitu, Pak. Ke DP3, Pak. Ini barangkali. Ya. Jadi ke zaman DP3 lagi udah kamu isi sendiri aja, terserah, saya tanda tangan doang. Tanpa dialog kinerja. Ini yang tadi ditanyakan barangkali bagaimana caranya, Pak, mengubah kebiasaan budaya ini. Tahun ini kami akan menilai aspek itu, Pak. Jadi aspek dialog kinerja. Jadi kami akan ada tools untuk evaluasi maturitas manajemen kinerja pegawai. Itu nanti akan disandingkan dengan sakip, Pak. Nah, salah satu dengan apa, Pak? Sakip. Jadi nanti ketahuan kinerja organisasi. Ini, ya, ketahuan juga maturitas untuk manajemen kinerja individunya. Gitu. Bisa jadi sakip ini nilainya bagus, Pak, tapi maturitasnya rendah. Kalau maturitasnya rendah, artinya kinerja yang bagus organisasi ini hanya ditopang oleh beberapa individu saja, Pak. Gitu. Jadi maturitasnya rendah itu. Memang secara sakipnya bagus, Pak, tapi maturitasnya untuk manajemen kinerja individunya jelek gitu. Nah, salah satu kesimpulannya apa? Berarti kinerja organisasi hanya ditopang oleh beberapa orang saja di situ. Karena apa? Pembagian perannya nggak clear ini. Kemudian tidak ada dialog kinerja misalnya. Karena itu porsinya itu besar, Pak, untuk dialog kinerja itu. Ada nggak weekly meeting? Ada nggak monthly meeting? Buktinya apa? Nanti kami survei juga pegawainya, Pak. Gitu. Ya, jadi kami sudah menyiapkan tools, nanti akan terlihat, kami targetnya nanti ada 90 instansi yang kami evaluasi, termasuk Bappenas juga nanti menjadi salah satu lokus, Kemkes, Dikbud, itu juga, pokoknya yang sudah kami sampaikan materi sosialisasi PP dan Permenpan ini, tahun ini akan kami evaluasi.
terkait dengan satu aspek saja. Ini yang ingin diketahui oleh Pak Deputi. Pak Deputi kami, Pak Alex, ya, beliau sangat concern dengan dialog kinerja ini. Bahasa beliau itu ongoing feedback. Jadi tiap minggu kami itu ada weekly meeting yang dibahas strategi-strategi yang sudah dijalankan. Mana kesulitannya, mana yang cross-cutting antar tim, itu langsung beliau pimpin. Nah, beliau juga ingin melihat budaya ini juga ada di instansi yang lain. Itu yang nanti kami akan evaluasi, Pak. Mudah-mudahan itu ketika sudah ada list kementerian-kementerian itu mungkin akan memacu juga, Pak, nanti ke depannya. Itu strategi kami, Pak. Terima kasih Pak Kapus, Pak Yudi. Memang sepertinya prosesnya ini cukup panjang, Pak ya. Karena memang untuk membuat dialog itu butuh proses waktu sendiri. Dan mungkin memang terkait SKP ini, saya kira memang tim pengelola kinerja itu harus berjalan, Pak ya. Nah, mungkin ini Pak Yudi, ini seperti apa nih tim pengelola kinerja ini? Apakah sudah dibentuk ataukah harus per eselon 1 seperti apa? Mungkin ya. Biar Jadi tim pengelola kinerja nih Pak, ini semacam tempat untuk konsultasi sebenarnya. Ya, tim pengelola kinerja ini. Jadi ini adalah semacam konsultan internal ya terkait dengan manajemen kinerja ini. Ya, harapan kami masing-masing instansi ini sudah sudah ada list nama-nama pegawai yang potensial untuk di-develop supaya bersangkutan siap menjadi konsultan internal di masing-masing unit kerja. Gitu. Ya, jadi tim ini yang menjadi nantinya akan menjadi counterpart dari atasan dan bawahan. Tempat bertanyanya ini di sini sebenarnya. Untuk itulah ini yang harus kita develop, Pak. Makanya forum-forum seperti ini sebaiknya sudah ada orang-orang yang mau kita proyeksikan untuk masuk menjadi tim pengelola kinerja. Pengelola, Pak, bukan mengambil alih. Bukan berarti yang menyusunkan SKP-nya, bukan. Tapi menjadi tempat konsultasi. Untuk mereview, Pak ya, mereview keselarasan PK mungkin dengan SKP. Ya. Betul. Nanti melihat ini keselarasannya bagaimana, pembagian perannya dilihat juga nanti seperti apa, indikatornya smart atau tidak. Baik, terima kasih Pak Idi. Ini Pak Kapus ada satu lagi ini terkait suaranya hilang, Pak. Mohon izin Pak Kapus, ini ada pertanyaan lagi terkait cara lulus UKOM perencana, karena soalnya ini berbeda dengan yang dikerjakan oleh para perencana di KL maupun di daerah. Dan memang kalau UKOM ini kan kalau dulu kita tahunya impasing, Pak ya. Saya tahu sendiri kalau impasing itu yang lulus paling cuma 8%, 6%, 10%. Nah, Pak, nanti UKOM akan sama seperti itu, Pak. Standarnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Kapus. Terima kasih. Jadi UKOM itu soalnya itu kita yang menyiapkan kisi-kisinya. Kisi-kisinya itu lebih kurang mulai dari SPPN, kemudian artinya ketentuan-ketentuan bagaimana menyusun perencanaan pembangunan nasional ya, yang ada di dalam SPPN. Ada juga di sinkronisasi perencanaan penganggaran, kemudian penyusunan Renstra, penyusunan RPJMD, RKP, termasuk juga pengendalian pemantauan dan evaluasinya. Nah, kita kasih kisi-kisinya itu kepada para penyusun soal dari perguruan tinggi. Nah, kemudian mereka menyusun soal berdasarkan kisi-kisi itu, kemudian juga berdasarkan belum taksonomi yang yang memiliki level kognitif yang berbeda-beda, mulai dari level kognitif identifikasi, kemudian ada analisa, ada sintesa, sampai evaluasi untuk setiap jenjang jabatan. Jadi kalau dinilai bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, menurut saya tidak seluruhnya benar gitu.
Tetapi karena memang yang kita ketika menyusun kisi-kisi pun itu kita bertanya-tanya juga kepada para pelaku, para perencana. Ini apa sebetulnya pekerjaannya. Demikian, tapi tahun depan kita akan adakan semacam bimbingan teknis persiapan UKOM. Jadi yang nanti kita akan jelaskan mengenai kisi-kisi, kemudian juga beberapa materi dari UKOM. Tapi kalau tahun ini kita tidak sempat untuk menyelenggarakan itu. Tapi tahun depan itu akan ada prodi-prodi yang kita minta untuk menyelenggarakan semacam bimbingan teknis sebelum mengikuti UKOM. Atau untuk yang tidak lulus, itu bisa juga mengikuti itu. Tapi di tahun depan itu nanti adanya. Kita sedang menyiapkan dulu revisi Permen 3-nya. Demikian Pak Raul. Baik, terima kasih Pak Kapus, itu yang kita tunggu-tunggu karena saya yakin mendengar cerita-cerita ini para perencana mungkin pada khawatir gitu ya kalau melihat yang UKOM itu seperti dan UKOM yang in-passing gitu ya. Dari 400 yang lulus cuma 28, yang lulus cuma berapa 40 dan sebagainya seperti itu Pak. Mungkin itu yang dikhawatirkan teman-teman. Tapi saya kira dana BIMTEK ini nanti akan lebih clear Pak. Ini terakhir Bapak ada pertanyaan dari chat terkait biasa Pak ini grade Pak, kelas jabatan. Nah, ini apakah ada, karena kelas jabatan ini kan masih berbeda-beda antara KL, terus antar Pemda juga, karena mungkin belum ada surat rekomendasi dari Menpan untuk sama semua seperti itu. Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Saya mungkin besok akan rapat dengan Pak Isti untuk membahas itu. Saya mohon doanya, mudah-mudahan Pak Isti bisa mengabulkan surat permohonan dari Menteri Bappenas untuk menjadikan grading JFP di Bappenas menjadi grading nasional. Terima kasih Bapak. Itu Insya yang Allah, ditunggu-tunggu Bapak. mudah-mudahan tahun ini. Baik, terima kasih. Pak Yudi ada tambahan? Cukup Pak, saya pikir kita nanti berbanyak di exercise ya Pak ya. Saya juga ingin melihat dengan format yang baru, penyajiannya jadi seperti apa gitu. Saya udah nggak khawatir soal mengkaitkan rencana kinerja dengan butir kegiatan. Saya pikir tadi udah clear sekali dari Pak Guspika. Hanya bagaimana dari pembagian peran menyajikannya ke format yang baru. Nah, dengan ada di situ ada tahun sekali gue beli mainan aja. Hari 2000 pertama beli 25, 30. Terus nggak tahu beli 30. Mohon maaf, ya silakan Pak. Jadi saya lebih mendorong ke depan, ayo kita exercise, ya nanti silakan kalau mau diskusi personal juga boleh, informal juga boleh. Prinsipnya kami akan membantu bagaimana implementasi SKP kita yang baru. Tapi perlu diingat ini baru dari sisi SKP Pak, ada dari perilaku. Karena dua hal itu harus berjalan beriringan. Ya betul itu tuh, perilaku itu yang jarang dibahas tuh Pak Yudi. Iya, ini soalnya masih tahap 1 Pak, tahap SKP. Nanti berikutnya di bimbingan kinerja itu ada bimbingan untuk perilaku juga. Jadi jangan hanya result, tapi perilaku juga kita harus sejalan gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Memang mindset itu harus dirubah Pak ya, karena selama ini ada anggapan bahwa kalau fungsional itu kerjanya sendiri, cuma mikirkan akreditasi. Nanti ada perilaku kerjasama, ya ada perilaku inisiatif, ada perilaku pelayanan. Kita pejabat fungsional, tapi tidak bisa melayani dengan baik misalnya. Untuk misalnya misalnya untuk proses penyusunan Rengstra misalnya yang membutuh masukan dari unit-unit lain, itu fungsi pelayanan sebenarnya. Kenapa ada pejabat fungsional? Karena ada fungsi layanan yang diperankan oleh pejabat fungsional. Dan itu sayangnya yang belum tercermin di butir kegiatan gitu. Makanya unsur pelayanan itu kita masukkan ke perilaku. Gitu. Betul sekali Pak Yudi. Sama gitu. Itu Pak Rauf ya. Dan itu diukurnya nggak setahun sekali Pak.
nanti ada penilaian periodik, ada pengukuran periodik, bisa bulanan, bisa 3 bulanan. Jadi perilaku kita akan dimonitor secara kontinu. Tidak dijudge sekali setahun gitu, Pak. Baik Bapak, memang ini menarik ya bahas SKP nanti kalau ke arah perilaku, belum lagi nanti kalau ada tugas tambahan di tengah jalan dan sebagainya, ini yang nanti akan berubah. Saya kira memang perlu pembahasan lebih lanjut. Dan mungkin ini Bapak, saya kira tadi kalau diterangkan oleh Pak Randy tidak akan ada statement bahwa fungsional itu berjalan sendiri gitu ya. Tadi di materi sebelumnya itu pasti nanti akan output kita apa yang sejalan nggak dengan organisasi, sejalan dengan pimpinan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita closing, mohon ada closing statement dari Pak Kapus dan Pak Yudi untuk para perencana di Kemkes yang tentunya dengan banyaknya transformasi ini mereka itu masih baru dan masih di awang-awang mau seperti apa seperti itu. Silakan Pak Kapus. Baik, saya mungkin hanya satu hal saja yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan dari organisasi dan kepegawaian ada di sini ya, karena ke depan itu bagaimana perubahan tentang mekanisme kinerja khusus termasuk untuk fungsional perencana. Ini yang penting itu adalah keterlibatan dari para atasan langsung, artinya dari para JPT ini terhadap proses penyusunan SKP, baik melalui forum atau melalui dialog kinerja. Ini yang saya kira ada peran dari organisasi dan kepegawaian atau Biro SDM untuk mensosialisasikan kepada para JPT ini agar menyelenggarakan dialog kinerja ini. Dan untuk para perencana juga ini menjadi harus siap betul untuk bicarakan dengan tahunan egaliter gitu bersama teman-teman sesama fungsional dan bersama atasan langsungnya. Jadi semuanya bisa dibagi habis gitu sesuai dengan pembagian peran hasil itu tadi. Ini kalau sebetulnya kuncinya di situ Pak. Kalau misalnya ini tidak jalan ya mungkin penilaian kinerja. Artinya kan SKP ini kan untuk seluruh PNS sebetulnya, bukan hanya untuk fungsional. Untuk seluruh PNS baik JPT Madya, JPT Pratama maupun fungsional. Tetapi seringkali dianggap bahwa SKP ini hanya untuk fungsional gitu. Termasuk juga dari para JPT ini masih melihat bahwa ini kan seperti biasa aja gitu, seperti yang lalu-lalu. Nah ini yang harus kita ubah. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama mengubah kebiasaan kita di dalam menilai kinerja PNS, tidak lagi berdasarkan like dislike, tapi betul-betul berdasarkan kinerja yang dihasilkan. Itu saja Pak Rauf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya di dialog dan kinerja. Silakan Pak Yudi, closing statement. Ya, menyambung tadi Pak Gustika, kami rencana dalam insya Allah 2 bulan ke depan itu akan melakukan workshop khusus untuk para JPT Pak. Nanti akan dipimpin langsung oleh Pak. Bagus Pak. Iya, jadi ini memang kesulitan kami Pak. Setiap kali sosialisasi seperti ini, yang hadir itu justru bukan JPT-nya gitu. Kadang hanya membuka terus setelah itu dialihkan ke moderator, padahal sebagian besar topik di sini itu membicarakan yang bersangkutan, JPT-nya. Betul. Jadi harus JPT-nya dulu yang kita istilahnya kita edukasi. Ya. Sebenarnya ini bukan edukasi sih, bukan hal yang baru sebenarnya. Ya, hanya menarasikan ke dalam satu dokumen ya proses
kepemimpinan yang bersangkutan. Itu saja. Makanya yang kami sentuh dulu ini adalah JPT-nya. Oke, sekarang pegawai tahu dulu PP 30 seperti apa, Permenpan seperti apa. Setelah ini kami fokus ke para leadernya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan memasukkan manajemen kinerja ini ke dalam kurikulum atau modul seluruh diklat PIM. Ini harus masuk di seluruh diklat PIM. Dan setiap calon leader itu harus lulus dulu ini. Kalau nggak bisa memanage kinerja bawahan, bagaimana mungkin menjadi leader gitu. Memanage kinerja dirinya, punya strategi yang clear, strategi itu siapa yang diberikan peran, itu kuncinya di situ. Maka kami dua inisiatif strategisnya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Guspika cocok ya Pak ya? Siap. Cocok Pak. Ya, itu dari kami. Pak Rauf. Terima kasih, Pak. Mungkin Raufnya hilang. Raufnya hilang ya? Dari Kemkesnya. Ya, Bu Rini. Ya, baik. Terima kasih. Pak Raufnya nggak ada ya. Mohon maaf mewakili dari tim di Kementerian Kesehatan. Iya, mungkin jaringannya. Baik, kami sampaikan terima kasih sekali untuk kedua narasumber pada siang ini, Bapak Guspika, Kepala Puspik DKPN, dan dari Asdep Manajemen dan Kesejahteraan SDM, dari Menpan RB, Bapak Yudi. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah hadir sampai saat ini, Pak. Masih banyak, Pak, 114 Pak yang hadir, masih dari tadi, Pak, masih lengkap. Dan terima kasih juga moderator kita, Bapak Rauf, sebagai moderator dari KKP. Jadi kami ini, Bapak dan teman-teman semua, ini ada 2 gelombang, Pak. Ini gelombang pertama, kami mengadakan sosialisasi. Ini ada 4 unit utama, dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan BPSDM, dan dari Direktorat Jenderal Farmalkes. Nah, gelombang kedua nanti akan diadakan pada tanggal 29 Juli sama. Jadi Bapak-Bapak nanti mohon masih ada sekali lagi menjadi narasumber dan moderator di kami, tetapi beda dengan audiensinya saat ini. Nanti akan beda lagi. Jadi terima kasih untuk kesediaannya Bapak Guspika dan Bapak Yudi serta Bapak Rauf pada sesi kedua ini. Kami atas nama panitia mengaturkan banyak terima kasih untuk kehadiran, dan kami diberi pencerahan karena memang banyak sekali yang teman-teman belum mengetahui tentang CFP ini karena memang kita baru, dan bagi kami memang menunggu Pak Guspika untuk kenaikan grading karena perbedaan. Mungkin Pak Yudi juga nanti approval kalau sudah ada dari Bappenas untuk sama dengan semua dengan gradingnya dari jabatan fungsional, karena memang di Biro Perencanaan di Kementerian Kesehatan kami membina 2 jabatan fungsional, yaitu perencanaan dan analis anggaran yang dibina dari Kementerian Keuangan. Dan ini pun jadi kami juga ada 2 grading Pak yang sama-sama madya, mungkin beda gradingnya saat ini untuk yang kelasnya beda ya. Kelas gradingnya beda kelasnya. Jadi mohon nanti semoga bisa disamakan. Nanti kami sudah dari Biro Hukum sudah menyampaikan surat, kalau dari Bappenas menyampaikan kalau kita akan kebutuhan dari masing-masing KL, kami sudah menyampaikan, semoga juga dari Menpan RB juga menyetujui untuk persamaan kelas jabatan itu. Demikian Bapak dan Ibu, sebelum acara ditutup akan ada penutupan di ujung acara dari Bapak Kepala Biro Perencanaan. Selamat siang Pak Bayu. Pak Bayu, selamat siang. Ya, kami sapa dulu. Monggo Pak Bayu mau menutup Bapak. Terima kasih Pak Guspika dan Pak Yudi. Ini Bapak Kepala Biro Perencanaan akan menutup acara ini. Silakan Pak Bayu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk semua narasumber
yang sudah memberikan paparannya kepada para pejabat dan staf fungsional, khususnya jabatan fungsional perencana. Terima kasih pada Pak Yudi dari Kemenpan RB, terima kasih pada Bapak dan Ibu dari Diklatren Bappenas, dan Pak seluruh narasumber atas perhatiannya dan waktu yang diberikan untuk memaparkan dan menjelaskan kepada kami, para pejabat fungsional perencana di Kementerian Kesehatan. Tentunya substansi yang Bapak Ibu para narasumber sampaikan itu tentu sangat berguna bagi kami, khususnya para JFP, Jabatan Fungsional Perencana di Kemenkes, untuk memperbaiki kinerjanya. Yang kedua, bagaimana proses administrasi untuk melaporkan hasil kinerjanya terkait dengan jabatan mereka di Jabatan Fungsional Perencana ini. Tentunya ini proses yang tidak berhenti sampai di sini ya. Teman-teman di JFP harus terus memperbaiki diri. Jadi ini adalah proses yang terus-menerus harus dilakukan oleh teman-teman di JFP terkait penilaian kinerja ini. Nah, tadi apa yang sudah disampaikan para narasumber, mulai dari memberikan motivasi tentang kinerja yang baik ini seperti apa, kemudian bagaimana pola kerja yang harus dilakukan, dan tentunya terakhir secara administratif bagaimana angka kredit ini disusun. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pemicu semangat bagi kawan-kawan kami para pejabat fungsional perencana ini di Kementerian Kesehatan, karena cukup banyak ya, kami satkernya ada 222 dan saya yakin di seluruh satker ada perencana, dan perencana ini sebetulnya menurut kami sangat penting ya, dia dari pemicu dan pemacu program. Kalau dia tidak optimal dalam melakukan fungsinya sebagai perencana, nah program-program kesehatan di satker tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini semoga pelaporan kinerja ini juga akan inline pastinya dengan kinerja mereka sehari-hari di satkernya masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih. Saya lihat di Zoom ini ada sekitar 121 yang ikut. Ini baru dari 3 unit utama Bapak dan Ibu narasumber. Nah, mungkin nanti kita akan teruskan Pak untuk unit-unit utama yang lain, karena ini bertahap dan berkelanjutan. Nah, semoga tentunya sekali lagi terima kasih substansi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu narasumber tentunya akan memotivasi para perencana, termasuk juga nanti teknis dalam penulisan laporan maupun dalam melaporkan angka-angka. Jadi saya setuju ini bukan masalah angka kredit ya, tapi lebih pada nanti sebetulnya bagaimana kita memperbaiki kinerja. Ini hanya tools atau instrumen ya angka kredit, tapi bagaimana kita memperbaiki kinerja kita khususnya di bidang perencanaan. Sekali lagi terima kasih para narasumber dari Menpan RB, dari Bappenas yang telah sharing kepada kami, sharing knowledge dan sharing pengalaman, dan juga terima kasih pada teman-teman di Kemenkes, Bapak dan Ibu pejabat fungsional perencana. Nah, semoga ini akan membawa manfaat bagi kita semua dalam memperbaiki kinerja kita ke depan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Alhamdulillah saya tutup pelatihan kali ini, dan kepada Bapak dan Ibu narasumber mungkin jangan bosan untuk kami undang kembali karena masih ada beberapa unit utama yang belum mengikuti pelatihan ini. Dan teman-teman di JFP untuk ini menjadi pemicu semangat ya untuk kita terus
terus-menerus memperbaiki kinerja kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.